Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kiram ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan kali ini masih di dalam acara talk show spesial Idul Fitri tahun 1441 Hijriah. Sekarang talk show kali ini bersama Ustadz Rio Nandes SPDI. Beliau salah satu mahasiswa S2 yang berada di Zaitunah University di negara Tunisia, dan beliau juga tinggal di daerah Riau, sama kemarin kayak adanya, yaitu Ustadz Yulandes Saputra. Kebetulan juga beliau ini adalah murid yang sangat dekat dengan Ustadz Abdul Samad, ya, subhanallah gitu. Nah, ketika kita nunggu Ustadz Yulandes masih menunggu, masih tidak bisa bergabung. Oke, kita cek lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, insya Allah acara talk show Idul Fitri ini berlangsung hingga tanggal 8 Syawal 1441 Hijriah. Dan bagi yang ketinggalan nonton yang kemarin-kemarin, ada di YouTube. Silakan, ya. Oke, udah bersambung ya. Nah, silakan buka YouTube-nya, yaitu Azam Muttaqi Official, insyaallah. Oke. Assalamualaikum Ustaz Rio. Assalamualaikum. Mungkin masih siap. Waalaikumsalam. Kaif halak ya Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaif halak ya Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Dengar suaranya? Dengar suara. Dengar. Alhamdulillah. Kaifaluka Syekh Azam? Alhamdulillah bi khair. Sekarang di Indonesia jam berapa? Sekarang kita pukul 10.30 pagi. Oh iya. Oke, subhanallah. Sekarang berarti di sana belum zuhur ya? Oke. Belum. Nah, ini sekarang kita sudah bersama Ustadz Rio Nandes, ya, salah satu murid Ustadz Abdul Somad, karena beliau orang Riau juga ya, masya Allah. Dan boleh pun juga salah satu alumni ST Baroya. Saya kenal beliau karena satu alma mater saya ngambil bahasa Arabnya, beliau S1-nya di Aroya, subhanallah ya. Dan terakhir ketemu saya sama Ustadz Rio ini di kampungnya Ustadz Adi Hidayat di daerah Bekasi, Jakarta Setia. Masya Allah. Oke. Ustadz gimana? Bekasi Ya, Selatan, Mas ya. ya. Ustadz gimana Idul Fitri di Tunisia? Alhamdulillah Idul Fitri di sini berjalan lancar. Meskipun masjid-masjid ditutup, tapi kita masih bisa merayakan Idul Fitri dengan kondisi yang bisa kita jalankan. Oke. Berarti masih saat Idul Fitri di rumah atau udah di masjid? Di rumah. Di rumah. Oke. Mungkin dan kemarin terus. Gimana Ustaz? Kan tutup ya. Gimana Ustaz kemarin? Afan, ada sedikit ini. Alhamdulillah Idul Fitri kita di sini lancar, dan Ana kemarin dapat kesempatan dipanggil dari
pihak keluarga Tunis untuk jadi khatib Idul Fitri. Ya, ya. Masya Allah. Dapat pengalaman lah. Alhamdulillah. Ada satu keluarga yang mereka itu sangat mutadayin, sangat taat beragama dan tidak mau tinggal sholat hari rayanya. Bahkan semenjak awal Ramadan di rumahnya kita sudah melakukan sholat tarawih 1 juz 1 malam. Allah Masya Allah. karim. Ya. Nah, dengan imam yang berganti-ganti 3 orang. Dan alhamdulillah terkejar 30 juz selama 1 bulan. Kita lanjutkan dengan Idul Fitri. 2 imam yang lainnya dipanggil sama orang Indonesia untuk jadi imam. Dan 1 itu orang Malaysia. 1 imamnya orang Malaysia, 1-nya orang Indonesia. Orang Malaysia itu berjamaah dengan seorang syekh dari Tunisia. Jadi tidak bisa juga. Dan ana yang lanjut jadi imam di keluarga itu. Alhamdulillah dia menyuruhnya itu sangat fajaatan sekali. Tiba-tiba jam 10 malam datang ke rumah bawa kitab Maliki. Dia jelaskan Maliki itu mazhabnya seperti ini dan cara sholatnya seperti ini. Ada sedikit perbedaan, nanti bisa dilihat di postingan kedua terakhir saya nanti, perbedaan sedikit Idul Fitrinya. Masya Allah. Kemudian ketika kita setelah melaksanakan Idul Fitri, sholat, khutbah, alhamdulillah beberapa jam itu bisa kita siapkan karena malam di sini cuma 3 jam. Untuk persiapan itu sangat sedikit. Bisalah sedikit-sedikit bahasa Arab yang masih ingat, yang tersisa bisa kita gunakan untuk khutbah. Masya Allah, Masya Allah. Dari dapat pengalaman pertama, belum ada yang pernah khutbah sebenarnya pakai bahasa Arab atau bagaimana. Oh gitu ya saja. Jadi ini mah dadakan gitu ya. Malamnya 3 jam berarti kau di sana subuhnya jam berapa atau maghribnya jam berapa di sana itu? Subuhnya kita mulai sahur itu jam 2.30 karena jam 3:04 udah azan. Kalau Sedangkan berbukanya kita berbuka itu jam 7:20 kemarin. Iya. Jam 7:20. Berarti kalau kami jam 3 jam apa ya? Awal Ramadan jam 4:04 dan hari terakhir Ramadan jam 3:20. Terus maghribnya jam 7:04 hari ini gitu. Masya Allah gitu kan. Agak panjang kali di Masya Tunisia Allah. itu ya. Siangnya gitu. Iya. Ya lah mudah-mudahan pahalanya Bedanya pahalanya seperti pahala padar gitu. ya alhamdulillah. Begitu siangnya lebih panjang, malamnya lebih pendek. Itu kalau di musim panas. Kalau nanti di musim dingin kebalikannya, malamnya yang lebih lama. Mungkin kebudayaan Tunisia itu seperti apa tuh pas Idul Fitri itu? Yang Kalau Idul Fitri nggak jauh beda dengan kita. Mereka pakai baju baru, yalbasul jadid, kemudian hari raya, kemudian kunjung-kunjung keluarga. Karena keluarga rumah yang kita sholat kemarin itu juga hanya sekitar 3 jam bisa ngobrol. Setelah itu mereka izin ingin mengunjungi keluarganya. Orang tua ayah itu, orang tua ibunya, dan ke kampung-kampung. Seperti kita, sama. Tapi di sini bedanya mereka itu tidak lama-lama di masjid. Ini cerita sebelum tahun ini, biasanya lebaran mereka itu setelah sholat lebaran di masjid langsung mencar. Salam-salam dulu, salam-salam. Ada syekh salam-salaman tapi berbaris. Miring sama ustadznya, sama imamnya, sama ulama-ulama Tunisianya. Kemudian langsung pergi gitu. Tidak ada makan di masjid atau di mana, pulang di rumah baru mereka sama-sama satu keluarga berjalan. Kalau kita suka mencar, kalau mereka satu keluarga. gitu, ya. Berarti ini persatuan. Kalau Ramadan dulu ada bedanya sih. Kalau Ramadan di sini tidak ada yang namanya buka di masjid. Nah, itu tidak ada kalau di Tunisia. Bahkan kalau sudah sore menjelang buka, seluruh toko, seluruh pasar itu tutup. Tidak ada yang buka satupun. Mereka sangat kuat persaudaraannya, keluargaannya. Jadi buka semua di rumah. Dan kondisi COVID ini, kita kemarin Indonesia, alhamdulillah banyak muslimin, setiap hari itu ada yang ngantar perbukaan. Jadi kalau kita nggak masak nggak apa-apa.
setiap hari, setiap berbuka itu pasti ada yang ngantar, ada yang ngasih uang, ada yang ngantar makanan, ada yang ngantar perbukaan, ada yang ngantar, bahkan ada yang beri baju juga kemarin dan sebagainya. Dermawannya luar biasa, Masya Allah. Masya Allah ya. Kalau ini muslimin di Tunisia banyak kali ya. Mungkin nggak jauh beda sama Allah Kuwait. biasa aja. Iya, Masya Allah mereka. Muslimin juga ya banyak juga yang ngirim lah ke mahasiswa sini gitu. Terus kalau dari sisi ini kan Ramadan di masa pandemi, terus Idul Fitri di masa pandemi. Nah, langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah itu kayak seperti apa tuh? Kalau di negara-negara. Pemerintahnya mungkin, kalau di sini pemerintahnya bisa dikatakan sangat sigap. Kenapa? Karena ketika kita mendengar kabar Italia yang sangat melonjak, banyak yang memakan korban itu, Tunis langsung mengadakan lockdown tiba-tiba. Bahkan karena lockdown itu sampai hari ini saya belum bikin iqomah, tapi ma'zur insya Allah dimaafkan. Karena mereka cepat lockdownnya, seluruh kantor tutup langsung sama masjid-masjid. Supaya apa? Supaya tidak ada nanti yang datang dari Italia ke sini. Karena Italia sama Tunisia berseberangan, hanya seberang laut doang. Kelihatan dari Tunisia ke Italia itu kelihatan. Betul. Dari pinggirannya kita bisa melihat pemandangan-pemandangan yang ada di Italia sana, bangunan-bangunan. Dan kemarin ada korban di Tunisia itu disebabkan adanya orang Tunisia yang datang dari Italia. Musafir, dia datang, dan itulah sebab awal terjadinya masuknya corona di Tunisia. Makanya setelah itu ditutup langsung, seluruhnya full ditutup, tidak ada yang bisa keluar dan tidak ada yang bisa masuk. Makanya mudah dikendalikan, dan insya Allah tidak sampai 2 minggu ke depan, kalau tidak ada perkembangan yang memakan korban, maka masjid-masjid akan dibuka. Itu pengumuman dari pemerintah resmi. Dan 1 hari yang lalu warung kopi sudah dibuka. Nah, warung kopi sudah dibuka karena warung yang paling laris di sini itu warung kopi, makanya itu harus ditutup. Nah, kemarin sudah dibuka dan sudah aman, walaupun yang datang masih berangsur-angsur, ada yang tidak pakai meja, ada yang pakai. Sudah mulai membaik. Ya, alhamdulillah ya. Dan tingkat kesembuhan juga tinggi. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Kira-kira kasus pertamanya itu bulan apa tuh? Kalau di Indo kan Maret itu. Kalau kasus pertamanya kurang jelas juga, tapi waktu itu tidak begitu banyak karena kedapatan yang datang itu di awal-awal pandemi corona ini menyebar. Nah, di situ sudah dapat kabar di Tunisia, makanya lockdownnya langsung agar tidak bertambah. Langsung sigap itu ya? Gitu, sigap ya. Iya, karena sangat penting lockdown itu, supaya tidak datang lagi orang yang membawa virus ke sini. Mungkin Ustaz ceritakan apa ya tentang seputar Tunisia, mungkin para pemirsa yang lagi lihat mungkin tentang Tunisia itu seperti apa gitu kan. Kalau orang Indonesia tuh taunya tuh Arab aja gitu kan, kayak Arab Saudi, udah gitu aja. Kalau Arab lain kan belum tahu gitu kan, kayak Kuwait belum ada yang tahu, Tunisia belum ada yang tahu. Nah, Tunisia itu negaranya seperti apa gitu? Tunisia ini merupakan negara Islam juga, 90% lebih mereka itu memeluk Islam, dan Islam masuk ke sini itu umumnya pada Afrika Utara itu dibawa oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Uqbah bin Nafi'. Uqbah bin Nafi' sampai ke sini membuka Islam, kemudian setelah itu dia bangun masjid sebagai pusat Afrika Utara, pusat segalanya, pusat kekuatan Islam. Di situ ada juga bekas-bekas meriamnya, masih ada bangunan-bangunan tempat anak panahnya, dan dikasih tembok yang sangat tebal sekali di Masjid Uqbah bin Nafi'. Dan di tengah-tengahnya ada jam matahari. Jadi kita bisa melihat waktu sholat masuk, semua waktu sholat masuk ada di situ. Begitu ulama dahulu itu ternyata luar biasa, bukan hanya ahli ceramah, bukan hanya pintar ngaji, tapi pintar segalanya, astronomi, dokteran dan sebagainya. Kemudian Masjid Uqbah bin Nafi' ini yang dia dirikan tahun 734 Masehi atau 116 Hijriah. Dia setelah menyebarkan Islam di sini, dia lanjut ke Aljazair dan meninggal di sana. Kemudian di Tunisia dibangun lagi masjid yang bernama Zaitunah,
Masjid Zaitunah di ibu kota Tunis sekarang. Nah, di sini di tempat kita belajar, karena rata-rata di Afrika ini universitas itu dari masjid. Masjid dijadikan universitas. Sama juga di Aljazair ada Universitas Abdul Qadir, itu asalnya masjid. Di sini juga Zaitunah asalnya masjid. Kemudian pusat ilmu pengetahuan di Kairawan tadi pindah ke Zaitunah. Zaitunah itu dibangun tahun 670 atau tahun 50-55 Hijriah. Kemudian ada seorang perempuan di sini, Fatimah Al-Fihri. Dia seorang perempuan yang sangat alimah, pintar, hebat, dan kaya. Dia pindah ke Maroko. Sesampai di Maroko dia bangun sebuah universitas yang terkenal sekarang namanya Qarawiyyin. Itu merupakan universitas ketiga tertua di dunia. Yang pertama tertua itu Zaitunah, yang ketiga itu Qarawiyyin di Maroko, yang kedua tertua itu Al-Azhar Mesir, sekitar tahun 1000 kurang. Jadi universitas tertua itu sebenarnya bukan Al-Azhar, tapi Zaitunah, yang masjidnya berdiri sekitar tahun 670. Berarti ini Az-Zaitunah itu yang paling tua ya daripada Al-Azhar gitu ya? Iya. Kenapa beritanya tertutup? Karena Afrika yang letaknya di Tunisia ini sangat subur, makanya gelarnya Tunis Al-Khadra, Tunis yang sangat subur. Seluruhnya hampir ada kecuali pisang, karena pisang tidak ada di sini. Penghasil kurma terbanyak itu di sini, kemudian penghasil zaitun terbanyak itu juga di sini. Berarti kurma di Indonesia juga banyak datang dari sini, karena subur. Berarti ini makanya Prancis dan berarti apa ya, Tunisia ini kategori negara kaya juga ya, kaya dari rempah-rempah juga ya? Kalau kondisi alamnya kaya, Masya Allah, luar biasa. Ibaratnya tidak bisa kita katakan seperti Arab-Arab yang lain hanya sohro gitu. Di sini sangat penuh dengan tanaman, tumbuhan, kebun-kebun korma, kebun zaitun dan sebagainya. Makanya penjajah Prancis datang ke sini, mereka mau ngambil itu untuk dibawa ke negara mereka. Dan merdekanya masih baru. Dan mereka baru-baru ini bisa bergerak sendiri. Kalau dulu itu masih dipegang merdeka tapi belum seutuhnya. Dan sekarang sudah mulai membaik. Seperti kita yang baru merdeka tidak mungkin langsung gitu. Tapi kalau ilmu di sini, Masya Allah, ilmu keagamaan beda sama kita. Kalau ada imam yang salah, itu jemaahnya seperti bunyi lebah, nyaut semua, saut-sautan membenarkan imam. Kadang rata-rata masjid di sini imamnya itu hafiz. Baik itu kakek-kakek, anak muda dan sebagainya, itu biasanya hafiz dan pakai sanad semua. Berarti imamnya hafiz. Bahkan ada syekh di sini yang merupakan pemegang sanad tertinggi juga di dunia, yaitu sanad ke-32 dari Nabi. 32 dari dia, gurunya menuju ke Nabi. Namanya Syekh Ali Bushlagim. Kita naik kereta dari sini, KRL seperti Indonesia, sekitar 1 jam lah sampai di sana. Bagi orang Indonesia yang datang, biasanya orang Indonesia banyak ke sana untuk ngambil sanad. Tapi Al-Fatihah kadang-kadang lulusnya itu 1 bulan, bahkan lebih baru lulus. Karena memang luar biasa bagaimana Nabi membaca, seperti itu yang dia mau. Oh gitu. Jadi Al-Fatihah ini agak apa ya, selesainya baru 1 bulan gitu. Ada kemarin yang 1 bulan, bahkan ada lebih, ada yang nggak lulus. Ana saja yang sudah pernah ngambil Al-Fatihah di Ar-Royah juga, belajar dari dosen-dosen kita dari luar negeri kan. Nah, sampai di sini kemarin itu lulusnya 2,5 minggu, baru bisa lanjut ke surat lain. Allah Karim. Dan ketika ingin lanjut sudah terkepung lockdown dan tidak bisa lanjut kita, kecuali nanti kalau sudah dibuka lagi baru selesai Al-Fatihah. Itu sangat ketat, Masya Allah. Sangat ketat ya. Jadi kalau urusan baca Al-Fatihah itu memang, karena Al-Fatihah itu adalah bacaan salah satu daripada rukun sholat gitu ya. Betul, kalau salah sholat kita batal. Nah terus mungkin kenangan Ustaz Rio nih pas selama di Tunisia itu ngapain aja gitu? Mungkin ada cerita-cerita dari awal apa ya, dapat
apa ya, dapat bisa kuliah di Tunisia mungkin selama di Tunisia ngapain aja gitu kan, jalan-jalan kemana gitu. Kalau Tunisia, kedatangan ke sini itu sudah masa-masa pandemi corona. Jadi sangat ini sekali, sangat ketat sekali penyidikannya ketika di bandara ketika itu. Oh, Kemudian ketika sampai di sini, sebelum sampainya sebenarnya tidak ada harapan untuk kuliah lagi di Tunisia. Kenapa? Karena pengumuman pertama sudah keluar pada 13 Desember, lulus 5 orang anak untuk S2. Kemudian pengumuman kedua lulus 7 orang tanggal 29 November. Kebalik ya. Tanggal 29 November itu pertama lulus 5 orang. 13 Desember ada pengumuman lagi tambahan 7 orang tanggal 13 Desember. Berarti sudah habis, nggak ada gelombang kelulusan lagi. Oleh karena itu ketika Ana masih di Riau, Ana putuskan ingin masuk ke PTIQ Jakarta. Yang terakhir pendaftarannya itu tanggal 2. Makanya pergi ke Jakarta tanggal 1, hari terakhir. Ketika sampai di Jakarta, terkurung banjir yang sangat besar kemarin oh itu. iya ya. Akhirnya putus asa, kayaknya nggak bisa lanjut S2 dan PTIQ bakalan ditutup pendaftaran. Sesampai di bandara, tak lama setelah itu jam 1.30 kalau nggak salah, panitia di sini nelpon, antum lulus katanya di Tunisia dan semua berkas itu di Indonesia. Bingung juga, kita baru datang ke Jakarta, semua berkas itu masih di Riau waktu itu, nggak dibawa lagi karena nggak ada harapan untuk ke Tunisia, sudah lulus 2 kali kan. Akhirnya nggak jadi ngurus ke PTIQ, diusahakan untuk bisa pengurusan ke Tunisianya. Dan itu sangat buru-buru sekali. Kenapa? Karena ujiannya sebentar lagi. Bahkan setibanya Ana di sini itu sekitar 2 hari 3 hari lagi mau ujian, menjelang ujian. Semua sudah belajar, makalah sudah dikumpulkan, tugas-tugas semuanya. Kita baru datang waktu itu. Tapi qadarullah alhamdulillah bisa lewat ujian, lancar semua, dan ada juga dosen yang memudahkan untuk pengurusan berkasnya. Alhamdulillah pengumuman kemarin termasuk dalam deretan yang lulus gitu. Karena di sini sangat susah kelulusan itu, sangat berat. Kita di kelas 10 orang S2. Itu yang asli. Ada 11 orang lagi yang dahulunya S2 tahun kemarin. Mereka tinggal kelas. Jadi di sini ada tinggal kelasnya. Jumlah kita sekitar 21 orang. Dan yang lulus cuma 4 orang saja waktu itu. Wow. Dan alhamdulillah nama Ana pada tertib yang kedua. Bisa ujian dengan lancar dan tugas-tugas ada 2 yang tidak dikumpulkan, makanya nilainya dikasih yang secukupnya, tapi yang penting lulus gitu. Kenapa? Karena di Tunisia kalau nilai tidak sampai setengah, kita harus mengulang tahun depan. Tapi di remedial dulu. Kalau nggak lulus berarti ulang nanti tahun depannya. Bahaya di sini. Bahkan ada yang sudah 2 tahun, 3 tahun masih tahun pertama di sini belajarnya. Sistemnya beda, sistemnya manhajiyah. Tidak menghafal buku, tapi diberi judul, dikupas di situ. Ketika menjawab ujian, kita harus menulis mukaddimah, merumuskan masalah, kemudian memberi jawaban, terakhirnya diberi kesimpulan, dikasih kertas sekitar 10 halaman. Seperti membuat makalah, begitu sistemnya, sistem Perancis. Dan sekitar di sini juga seperti Juzur Qamar, Syekh Abu Iman kita yang ada di Arroya, itu juga sama sistemnya. Tapi saya tidak terkejut juga karena beliau sudah memberi nasihat wejangan sebelum berangkat ke sini. Di sana sistemnya manhajiyah dan itulah yang dikenal dengan manhajiyah. Kelebihannya, kalau mau talaki kita harus mencari-cari ke masjid-masjid, menghatamkan kitab dan sebagainya yang biasa ada di Madinah, di Mekah, mungkin di Kuwait, di Mesir, di Sudan gitu. Kalau di sini manhajiyah sistemnya. Lebih dari ini seperti menyimpulkan dari sumber yang banyak, seperti itu. Oh, ya. Masya Allah. Makanya di Tunisia melahirkan banyak pemikir Muslim
Yang terkenal itu Ibnu Asyur, yang Mu'asir itu sangat terkenal, karangannya sangat banyak. Kalau yang dulu itu ulama kita namanya Ibnu Khaldun, yang bahkan universitas di Indonesia juga ada yang namanya Universitas Ibnu Khaldun, karena beliau sangat tinggi ilmunya, apalagi di bidang astronomi, di bidang sosial, di bidang apa lagi, ekonomi. Nah itu ahlinya Ibnu Khaldun. Oh, masya Allah. Jadi semoga Allah juga lahirkan nanti dari Indonesia ulama-ulama yang bukan hanya ceramah saja di mimbar, bukan hanya berfatwa saja, tapi juga meningkatkan ekonomi kita, meningkatkan sosial kita, dan meningkatkan yang lain-lainnya. Amin, Amin amin. ya rabbal Nah, alamin. ini subhanallah ya, cerita ini Ustadz Rio Nandes ini dari awal berangkat ke Indonesia sampai hingga di Tunisianya. Memang ya kalau yang mau kuliah di Tunisia ini pakai sistem manhajiyat mungkin. Ya, jadi sistemnya apa ya? Kayak cerdas atau benar kan? Maksudnya Gimana? sistem manhajiyah itu kayak apa tuh, kalau yang nilainya lebih gitu kan kayak 70-80 bisa naik ke jenjang selanjutnya gitu. Kalau yang kurang dari setengah itu harus diremedial. Kalau jika diremedial itu kagak lulus Iya, berarti harus ngulang lagi tahun depan gitu ya. Jadi mentok gitu. iya tinggal kelas. Iya. Nilainya di sini 20. 20. Dan minimal nilai itu kita harus dapat 10 koma. Kalau sudah ada komanya berarti lulus. Tapi kalau 10 berarti itu Belum belum sampai. sampai. Wow. Heeh. Kalau kita nilai kita Ah, ah. 10 kan. Kalau 5 itu sudah Ah, ah. merah dia. Nah, di sini nilai 20. 20. Berarti kalau 10 koma berarti udah lulus gitu. Tapi 10 kurang ya wassalam, harus Iya, remedial. awas itu. Bahaya. Remedial, kalau Heeh. remedial belum lulus ya udah mentok, tahun depan ulangi lagi gitu. Iya, Masya Allah nih. betul. Kalau mau belajar di Tunisia, Masya Allah. Ini bagus sekali ya untuk apa ya? Untuk untuk apa ya? Menjadi orang-orang jadi pemikir Muslim gitu kan. Nah, dan ingat juga saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pun juga Tunisia itu salah satu negara Muslim terbesar di Afrika juga, walaupun hanya tidak terlalu besar dalam petaknya, tapi pemikiran Muslim itu banyak sekali, termasuk sanad-sanad apa ya? Ada yang baca Al-Fatihah 1 bulan baru selesai, ada yang 3 bulan baru selesai itu, karena memang harus benar-benar talaki baca Al-Fatihah ini sungguh luar biasa di Indonesia ini ya. Kalau yang paling cepat ya paling 2 minggu setengah lah ya kata Ustadz Rio ini. Masya Allah gitu kan, kalau urusan Fatihah gitu. Talaki Talaki. Fatihah. Jadi setiap huruf itu harus pas gerakan Hmm. bibir kita. Dia perhatikan semuanya. Jadi kalau urusan apa ya? Jadi kalau urusan Fatihah nih benar-benar dia detail per hurufnya gitu kan. Ain seperti apa, terus misalnya terus Hamzah seperti apa, Iya, ya betul. dan sebagainya gitu. Kalau di kita Al-Fatihah, Itu baru oh baru permulaan. permukaan tuh. Nanti iya, nanti ketika mulai ke ayat yang lainnya sama, masuk ke Al-Baqarah atau masuk ke An-Nas itu juga sama. Tapi kalau kita sudah terlatih Al-Fatihahnya, insya Allah ke depannya sudah agak Berarti terbiasa ini gitu. kuncinya Al-Fatihah dulu gitu ya. Harus baik dulu ya. Iya, betul. Oh, Iya. Dan di sini kalau sholatnya pakai riwayat kolun. gimana? Riwayat kolun. Syekh Azam mungkin sudah pernah dengar di Arwayah ada riwayat Oh, waras kan? waros ya, betul-betul. Nah, kalau di sini ada yang waras tapi sedikit. Rata-rata mesin-mesinnya pakai riwayat Riwayat kolun kolun. ya. Iya, iya, iya. Iya, Nah, kecuali kalau kita orang Indonesia umpamanya jadi imam, boleh kita pakai riwayat Hafiz yang kita baca di Indonesia, Saudi, sekitarnya, tidak masalah bagi mereka. Karena bedanya hanya iya sedikit betanya aja. sedikit doang. Nah, dengar nih saudari nih, ada beberapa bacaan gitu kayak bacaan Imam Hafiz, terus Imam Qalun juga, terus juga Imam Warosh dan sebagainya gitu. Ya semacam qiraatus sab'a gitu kan. Masya Allah nih para penontonnya. Iya, Kalau di kita misalnya kalau ada yang aneh-aneh mungkin jangan salahkan dulu. Kalau di kita biasanya memang Imam Hafiz gitu kan, kayak di Indonesia, Saudi Arabia, Kuwait dan iya, sebagainya gitu. Kalau di negeri lain misalnya
di Tunisia Imam Qaulun, terus yang pernah kita dengar di Aroyah Imam Waros juga gitu kan. Nah, nah itu mungkin ada cara-cara bacaan tersendiri gitu. Masya Allah. Mungkin Ustaz, Gimana Ustaz? ya, Alhamdulillah. mungkin Ada pertanyaan mungkin lagi? ada pesan-pesan untuk para penonton gitu, bagi yang perantau baik di dalam negeri atau di luar negeri maupun yang apa ya, yang stay at home di rumah, mungkin ada pesan. Kalau pesan mungkin lebih dari apa yang sering Ana sampaikan kepada teman-teman juga, yaitu beranjak dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billah wala ta'jizan. Jadi 3 di sini, 3 yang disuruh Nabi. Ini sambungan dari hadis al-mu'minul qawi ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Hadisnya tidak sampai di situ, ada sambungannya. Ini sambungannya, sambungan hadisnya. Ihris ala ma yanfa'uk artinya adalah fokus pada apa yang bermanfaat dalam kehidupanmu. Jadi kalau kita di kamar, kita tulis tujuan kita 10 tahun ke depan mau jadi apa, kita tulis dan kita buat rinciannya. Hari ini saya ngerjakan ini, besok ngerjakan ini, besoknya ngerjakan ini. Itu harus kita fokuskan. Ihris ala ma yanfa'u, kata Nabi. Itu bukan dari orang luar, itu dari umat Islam, dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasta'in billah. Kalau seandainya kita tidak istiqomah, ada gangguan, ada rayuan dan sebagainya, materi, jabatan dan sebagainya, kalau kita ingin menjadi penghafal Al-Quran, ingin menuntut ilmu dan sebagainya, berdoa kepada Allah agar dimudahkan itu semua. Karena Allah akan mudahkan, karena itu disuruh oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wasta'in billah. Yang ketiga, wala ta'jizan. Dan jangan kalian pernah merasa lemah. Artinya apa? Lawan semua masalah, hadapi semua rintangan untuk menggapai tujuan yang telah kita fokuskan itu. Tinggalkan segala yang tidak berhubungan dengan apa yang sesuatu yang mendukung untuk mendapatkan apa yang telah kita harapkan atau kita cita-citakan. Dan bagi teman-teman yang ingin menuntut ilmu, yang ingin belajar di luar negeri atau di Indonesia atau di mana saja, maka tetaplah belajar dan jangan pernah mengatakan bahwa saya tidak makan, nanti saya bisa tidak ada uang dan sebagainya untuk belajar. Kenapa? Karena saya juga tidak membayangkan bisa berangkat ke sini dan sebagainya, uang dari mana, Allah akan kasih jalan. Karena apa? Karena nasihat-nasihat dari guru-guru kita itu tidak akan pernah mati kelaparan seorang penuntut ilmu kalau dia ikhlas karena Allah. Allah akan berikan segalanya untuk dia. Karena apa? Malaikat saja membentangkan sayapnya untuk orang penuntut ilmu. Hattal malaikah la tad'u ajnihataha ridan li talabil ilm. Meletakkan sayapnya untuk menjaga keamanan penuntut ilmu ini. Tempat berjalannya, kalau ada gangguan dihindarkan sama malaikat. Itu kalau kita betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin itu nasihat dari saya bagi penuntut ilmu, bagi teman-teman yang ingin persiapan kuliah atau di pesantren atau di tempat-tempat yang lain. Bahkan kalau kita pergi pengajian, semua dalil-dalil ini juga bisa dipakai. Bahkan ketika kita niatkan, belum sampai ke tempat tujuan itu sudah dicatat oleh Allah apa yang kita niatkan itu. Seperti firman Allah An-Nisa ayat 100, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih tsumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Barang siapa keluar dari rumahnya menuju Allah dan Rasulnya, belajar, pergi ke masjid, pengajian dan sebagainya, tapi tidak sampai karena ada halangan rintangan, maka Allah sudah catat baginya. Allah catat baginya apa yang dia niatkan walaupun dia meninggal di tengah jalan. Begitulah hebatnya yang diberikan Allah kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Sekarang kita menuntut ilmu tidak bisa keluar rumah, tapi menggunakan HP kita, laptop kita, semua bisa kita lakukan. Tidak ada yang menghalangi kita dari fokus kita untuk menggapai cita-cita tadi.
ihris ala ma yanfa'uk itu tidak terhalang di sini, tetap bisa kita jalankan melalui elektronik yang telah disediakan untuk kita, bahkan di genggaman kita semua hari ini. Kemudian tetap sabar, tetap berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan bencana ini, wabah ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga menjadi pelajaran besar bagi kita semua untuk lebih baik ke depannya nanti. Dan juga Allah sudah mengajarkan kita juga pentingnya kekeluargaan. Kita sholat Idul Fitri di rumah bersama keluarga, makan bersama keluarga, yang kantor-kantor setiap jam pulang berkumpul bersama keluarga. Di situ Allah beri kita suatu kenikmatan bagaimana berkumpul dengan keluarga. Dan kalaupun terpisah di negara-negara lain, kita bisa berpikir di situ bahwa Allah bisa melakukan apa saja, bahkan dengan sesuatu yang tidak terlihat. Makanya tidak ada kesombongan yang bisa kita tampakkan di muka bumi ini. Masya Allah. Mungkin cukup sekian dari saya, Syekh Azam. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman atau dari Syekh Azam, mungkin bisa disampaikan, atau nanti setelah acara juga tidak apa-apa, bisa ngirimkan lewat Instagram dan sebagainya. Masya Allah, ini pesan yang sangat luar biasa, ini nasihat yang sangat luar biasa. Terima kasih Ustadz Rio. Sebelumnya taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamakum minal aidin wa faidin. Ustadz Rio. Taqabbal ya Karim. Mohon maaf lahir dan batin sama-sama itu semua. Ya. Terima kasih Ustadz ya. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan. Amin. Amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan semua urusan kita untuk menghadapi masa-masa sulit seperti ini, dan semoga Allah ganti dengan keadaan yang lebih baik dan jauh lebih baik dari sebelum corona. Sebagaimana doa yang diajarkan Nabi kepada kita semua. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditimpa musibah? Allahumma ajirna fi musibatina wa khlif lana khairan minha. Ini kita hafal, kita baca setiap sholat kita, kalau bisa ketika sujud kita. Allahumma ajirna fi musibatina wa khlif lana khairan minha. Artinya ya Allah, beri ganjaran dari musibah ini dan berikan kepada kami yang lebih baik daripada apa yang kami harapkan. Sebagaimana Ummu Salamah yang diajarkan Nabi doa ini ketika dia mengatakan tidak ada lagi orang yang lebih baik daripada suaminya yang meninggal dunia yang dipanggil oleh Allah. Akhirnya setelah baca doa ini diganti oleh Allah dengan seseorang yang jauh lebih mulia dari suaminya, jauh lebih dicintai oleh segala makhluk, yaitu Nabi Muhammad SAW datang melamarnya. Itu khasiat dari doa ini yang diajarkan Nabi kepada Ummu Salamah dan kita umat Islam pada umumnya. Dan Allah juga berjanji melalui sabda Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi kita? Man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu apapun karena Allah, dia cintai sesuatu itu, dia tinggalkan karena Allah, dia ikhlaskan karena Allah, Allah akan ganti baginya. Apa tadi hadisnya? Man taraka syai'an bukan? Man taraka syai'an lillah, barang siapa meninggalkan sesuatu apapun karena Allah, awadahullahu khairan minhu. Allah akan ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang dia tinggalkan. Kita jauh dari keluarga untuk belajar, kita jauh dari teman-teman, sahabat-sahabat kecil kita untuk menuntut ilmu. Kita tinggalkan makanan-makanan favorit kita di rumah dan sebagainya untuk Allah, untuk mendapatkan ilmu, untuk hafal Al-Quran, untuk belajar ilmu agama, belajar ilmu bisnis dan sebagainya. Kita niatkan itu semua karena Allah, ikhlaskan karena Allah, Allah akan beri kita ganjaran dan ganti yang jauh lebih baik dari apa yang telah kita ikhlaskan itu, insyaallah. Ya, terima kasih Ustadz atas nasihatnya, terus atas kesempatannya gitu untuk talk show bersama Azam ini. Insyaallah bagi yang belum sempat nonton, insyaallah masukkan ke YouTube ya. YouTube saya adalah Azam Muttaqi Official. Oke, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
Saudara-saudaraku yang Allah SWT, mungkin segitu saja dari saya Muhammad Azam Mutaki. InsyaAllah talk show selanjutnya di hari esok ada dua narasumber, ya, ada dua narasumber. Yang pertama mahasiswi dari Pakistan, yang kedua ada mahasiswi dari Sudan, insyaallah taala. Nah, besok pantau saja, nonton talk show ala Azam selama hari raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Insyaallah bagi yang belum nonton yang hari ini akan di-share ke YouTube hari ini juga insyaallah taala, ya. Oke. Jadi ada yang nyapa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Oke. Nah, jadi besok insyaallah akan ada lagi talk show dengan dua narasumber. Yang pertama dari mahasiswi di IUI Islamabad, Pakistan. Yang kedua dari mahasiswi dari Universitas Internasional Afrika di Sudan, insyaallah taala. Oke. Saya Muhammad Azam Mutaki di negara Kuwait akan mengundurkan diri. Insyaallah besok kita lanjut, ya. Mengundurkan diri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dari sisi pembicaraannya, dari pertanyaannya mungkin, ya. Dan mohon maaf ya sebesar-besarnya, oke? Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok berjumpa lagi ya di hari esok jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Oke?